Baik, selamat datang untuk semua mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia. Saat ini kita akan mencoba untuk bisa mempelajari tentang suatu materi dari kimia dasar yang pertama kali, yaitu tentang materi dan pengukuran. Bersama saya, Dr. Keneliser, ST.MT. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita tahu dulu tentang apa sih kimia itu. Jadi, kimia merupakan uh, suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan yang terjadi. Nah, jadi ada materi-materi misalkan apa? Seperti oksigen, atau karbon, atau semacam aluminium, besi, dan lain sebagainya. Nah, dari materi-materi tersebut akan terjadi suatu perubahan-perubahan. Contohnya, misalkan reaksi pembakaran, atau korosi, ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu, kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan juga perubahan materinya. Jadi, pada saat dahulu kala, kimia ini adalah cabang dari fisika, karena fisika dulu mempelajari tentang atom, di mana atom ini sendiri perlu diketahui bagaimana strukturnya, komposisinya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, datanglah ilmu kimia ini. Nah, kimia merupakan, bisa dibilang sekarang ini sudah menjadi pusat dari berbagai bidang ilmu, baik bagi kesehatan, energi, lingkungan, material, dan juga makanan. Sehingga saya bilang bahwa kimia ini berguna untuk kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah contoh kimia yang ada sekitar atau di bidang Anda lainnya? Dapat dilihat di sini kimia-kimia di sekitar Anda. Misalkan, kalau untuk orang-orang dari teknik kimia pasti sangat-sangat tahu bahwa ini merupakan contoh dari offshore, di mana di offshore ini ada kilang-kilang minyak. Kita mencoba untuk bisa mengambil minyak dari dalam bumi, keluar bumi untuk dimanfaatkan oleh kita. Nah, kemudian di sini ada tabung gas. Dalam tabung gas tersebut, di dalamnya ada gas metana, etana, gitu ya, yang dikompreskan dari gas menjadi cair. Dan di dalamnya supaya aman, perlu adanya desain-desain dari materi-materi yang terkait, misalkan aluminium, besi, ataupun lapisan apa yang kira-kira diperlukan agar gas yang cair di dalamnya tersebut itu aman. Dan yang ketiga, ini adalah aplikasi dari teknik sipil, yaitu pembuatan dari batako. Di situ kan ada pencampuran-campuran dari banyak sekali bahan-bahan. Misalkan bahan pasir, batu kali, air yang dicampurkan jadi satu dengan presentasi tertentu sehingga dia menjadi sebuah batako yang utuh. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sedimentation tank. Di sini merupakan contoh dari teknik lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, di lingkungan ini sangat banyak contoh kimia. Misalkan karbon dioksida, misalkan lagi ada XOX, kemudian ada NOx yang itu sangat-sangatlah berpengaruh pada pemanasan global. Kemudian ini contoh lagi dari teknik sipil ya, yaitu semen. Jadi semen itu dia bisa berubah bentuk dari padatan yang berupa bubuk, kemudian dicairkan, dia bisa berubah menjadi cair, dan setelah airnya itu menguap, dia akan menjadi kering kembali. Lalu di sini adalah gas yang sudah dipanaskan atau bahan bakar yang sudah dipanaskan menjadi api yang tergantung dari bahannya. Ada api berwarna biru, ada berwarna orange, ada yang berwarna merah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada baterai. Jadi di baterai itu merupakan aplikasi dari elektrokimia. Kita akan menggunakan semacam sel galvanik seperti itu yang ada jembatannya. Dan di situ nanti akan ada elektron yang mengalir, sehingga elektron yang mengalir tersebut bisa dimanfaatkan menjadi listrik seperti yang kita pakai sekarang ini. Kemudian ada yang namanya chips. Nah, di chips tersebut pasti ada bahan-bahan kimia. Bahan kimia yang paling gampang dideteksi adalah penggunaan emas,
gitu ya. Kenapa emas? Karena emas itu merupakan bahan pengantar yang sangat baik. Dan chips di sini itu banyak sekali dipakai di dalam gadget-gadget kita. Misalkan di laptop kita, ataupun di handphone kita, gitu kan ya, ataupun di kamera, banyak sekali penggunaannya. Oleh karena itu, sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya zat-zat kimia. Nah, karena pentingnya kimia tersebut, kita setidaknya harus mengetahui kira-kira bagaimana sih dasarnya, apa yang menyebabkan dia bisa berkembang, apa saja fenomena-fenomena yang terjadi, teori-teori apa yang terjadi, gitu kan ya, dan nanti bagaimana aplikasi ke depannya. Oke, di sini sekarang kita akan melihat tentang perkembangan dari ilmu kimia itu sendiri, di mana pada tahun 1800-an ini merupakan tahun di mana kimia mulai berkembang. Pada saat itu mulai ditemukan adanya atom, ya. Nah, pada saat itu ilmu kimia hanya terbatas pada diskusi tentang bagaimana struktur atom. Jadi pada saat itu muncullah teori-teori atom seperti atom Dalton, kemudian juga ada classical teori, kemudian ada Lewis teori, gitu ya. Dan pada saat itu juga asal muasal dari munculnya periodic table, karena mulai diketahuinya adanya unsur-unsur kimia, misalkan unsur karbon, oksigen, fluor, sulfur, dan lain sebagainya. Dan periodic table itu sendiri itu berkembang. Jadi tidak seperti periodic table yang kita lihat sekarang. Yang kita lihat sekarang itu sudah cukup komplit dan kompleks, walaupun nantinya masih ada penemuan-penemuan unsur kimia lainnya. Nah, pada saat dahulu kala, periodic table itu sangatlah ringkas. Dan pembuatannya masih belum seperti yang sekarang ini yang berdasarkan dari massa atom. Setelah itu, masuk dari unsur, kemudian struktur atom, masuklah tahun 1920-an ketika perkembangan dari elektrokimia, yaitu pencarian dari zat-zat kimia yang mampu menghantarkan listrik. Ya, jadi di sini seperti yang kita tahu, seperti Thomas Alva Edison yang telah menemukan bola lampu sehingga kita gunakan sampai sekarang ini. Kemudian juga John Travolta yang menemukan listrik. Ya, kemudian setelah itu masuk ke molecules. Molecules ini lebih ke arah misalkan struktur dari molekulesnya itu seperti apa, hasil-hasil reaksinya, dan juga aplikasi-aplikasinya. Barulah pada tahun 1970-an ke atas, ini kita tidak lagi berbicara tentang suatu unsur, atom, ataupun molecules, tapi kita mengarah ke arah bio-based molecules. Ya, seperti ada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, gitu kan ya, yang ada di karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Nah, dari sini yang nantinya akan menjadi asal muasal perkembangan ilmu-ilmu lainnya, misalkan untuk tissue engineering, yaitu untuk mencari material-material yang aman untuk transplantasi. Kemudian ada juga misalkan semacam bio-based molekul lainnya untuk misalkan pembuatan biodiesel atau bioenergi lainnya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat adalah contoh-contoh hasil aplikasi dari kimia itu sendiri. Di sini saya ambil dari hasil produksi dari perusahaan yang bernama BASF. Nah, pada saat di awal tahun 1900-an, produk-produk kimia banyak sekali yang hanya berkutat pada synthetic dyes atau tentang pewarnaan. Jadi di situ ada warna indigo, ada warna biru, warna oranye, merah, dan lain sebagainya. Itulah penemuan-penemuan pertama yang sampai saat ini masih kita pakai. Misalkan untuk pengecatan rumah kita atau hanya sekedar untuk membuat lukisan-lukisan yang ada untuk di dinding ya. Kemudian setelahnya
Ini masuk untuk perkembangan fertilizer dengan ditemukannya amoniak pada tahun 1913. Nah, dengan penemuannya tersebut, bisa dibilang ini membuat perubahan dari segi perkebunan yang ada di dunia, yang dulunya itu hanya menggunakan pupuk organik, akhirnya menggunakan pupuk kimia, yaitu pupuk NPK, yang sangat mudah dan cukup murah pada saat itu, dibandingkan dengan pupuk organik yang prosesnya cukup lama untuk membuatnya, dan sangat terbatas dari segi massa yang bisa diproduksi. Nah, tahun 1930-an ini masuk tahap di mana plastik itu mulai berkembang. Plastik ini pada saat dulu merupakan suatu penemuan yang revolusioner. Dulu bisa dibilang ketika mau membawa barang-barang, kita harus menggunakan semacam kotak-kotak yang rigid ataupun kotak-kotak kertas yang itu tidak terlalu kuat. Seperti itu. Nah, barulah pada tahap ini atau pada tahun inilah kita lihat bahwa plastik tersebut sudah menjadi suatu masalah yang pada saat dulu itu bisa dibilang belum masalah, tapi sekarang karena plastik tidak bisa terurai sehingga bisa mencemari lingkungan dan menimbulkan efek-efek laten lainnya. Oke, setelah perkembangan plastik di tahun 1950 sampai 2000 itu lebih berkutat tentang penemuan-penemuan dari healthcare system kita. Itu seperti obat-obatan, nutrisi misalkan seperti biskuit, susu bayi, biskuit-biskuit untuk bayi gitu ya, ataupun untuk crop protection, untuk makanan dari binatang-binatang gitu ya, sehingga bisa dibilang taraf kualitas hidup dari manusia itu lebih meningkat dari segi kesehatan dan juga dari segi feedstock-nya. Nah, barulah dari 2011 ke atas ini perkembangannya lebih ke arah sistem, di mana sistemnya ini bisa dikatakan semacam mencari penemuan-penemuan baru seperti misalnya antibiotik atau misalkan untuk big data dari suatu zat kimia dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu dulu untuk video kali ini tentang basic dari kimia dasar sebelum kita masuk tentang materi dan pengukuran di video berikutnya. Baik, saya kira sudah sampai di sini dulu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.